Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep minuman yang sempat viral ya. Ini bikinnya mudah banget, tapi rasanya luar biasa enak. Bisa dijadikan juga untuk ide jualan atau untuk konsumsi keluarga di rumah. Langsung saja kita ke resep yang pertama. Saya akan membuat minuman yang lagi viral. Ini saya buat smoothie strawberry ya. Ini bikinnya mudah, cepat, tapi rasanya enak dan segar banget. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama kita bikin whipped cream. Ini ada es batu dan susu bubuk, lalu kental manis, es yang sudah ditim. Ini udah ditim ya, pastikan ditim dulu, jangan mentah-mentah gitu. Lalu ini ada vanili bubuk. Pertama kita haluskan dulu es batunya, bisa dengan chopper seperti ini, atau bisa digeprek, dibejek-bejek pakai ulkan gitu. Pokoknya asalkan jadi lebih lembut ya. Lalu kita tambahkan susu bubuk. Boleh teman-teman memakai susu bubuk yang sachet ya. Lalu bubuk vanili dan kental manis. Untuk takarannya bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman ya, karena ini saya buatnya cuman untuk 3 gelas, jadi buatnya sedikit saja. Nah seperti ini. Lalu kita tambahkan gula pasir. Lalu kita tambahkan es yang sudah ditim. Harus ditim ya teman-teman, karena kalau tidak itu masih mentah dan nanti ngendal di lidah ya. Nah lalu terakhir kita masukkan es batu yang sudah kita hancurkan tadi ya. Ini siap untuk kita mixer ya. Dan ini saya buat satu resep whipped creamnya terlalu banyak ya kalau untuk 3 gelas. Jadi ini sisanya banyak banget, tidak apa-apa, bisa untuk dijadikan stok ya teman-teman. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah bertahap ke tinggi ya. Ini mixernya memang agak lama menunggu SP-nya itu mengembang ya, sampai adonannya putih dan mengembang seperti ini. Kalau teman-teman misalnya tidak mau ribet, bisa menggunakan whipped cream yang bubuk atau yang cair yang siap pakai ya. Jadi tinggal mixer dengan air dingin. Tapi kalau tidak ada, daripada beli juga yang mahal-mahal, bisa kita buat sendiri seperti ini. Apalagi kalau misalnya kita tinggal di kampung gitu ya, jadi agak susah mendapatkan whipped cream yang instan gitu, yang bubuk atau yang cair. Jadi kita bikin whipped cream dengan bahan-bahan yang seadanya, yang pasti ada di warung ya. Kalau ini kita mixer sampai mengembang. Nah seperti ini. Ini udah mulai mengembang. Kita mixer lagi sampai benar-benar mengembang dan kokoh ya teman-teman. Ini rasanya enak banget. Tidak kalah enak sama whipped cream yang instan itu. Malah kalau menurut saya ini lebih enak ya. Kita bisa mengatur rasa manisnya dan lebih enak juga di lidah. Nah ini udah beres. Kita tinggal masukkan ke dalam plastik segitiga. Tuh ini kental banget, tidak mencair ya teman-teman. Tuh lihat teksturnya, ini bagus banget. Ini bisa digunakan juga untuk bikin cake ya, atau menghias cake, bisa juga seperti ini, karena ini benar-benar tidak cair ya, lebih kental dan kokoh. Nah kita masukkan plastik segitiganya ke
gelas seperti ini agar lebih mudah ya. Lalu kita ikat ujungnya dan ini siap untuk dipakai. Jangan lupa teman-teman masukkan dulu ininya ke kulkas ya, atau lemari pendingin. Ini di video ini saya lupa ya memasukkan ke dalam kulkas, jadi nantinya agak cair whipped creamnya. Nah, ini kita siapkan untuk smoothie stroberinya. Kita potong dulu. Sebenarnya tidak dipotong dulu, stroberinya tidak apa-apa, langsung saja. Cuma ini blender yang punya saya ini ya, udah agak ini ya, agak rusak, jadi tidak terlalu lembut. Kalau misalnya terlalu besar-besar, jadi harus dipotong dulu seperti ini. Lalu kita tambahkan es batu, lalu susu UHT. Di sini saya tambahkan juga air putih dan kental manis. Teman-teman boleh menggunakan susu UHT semuanya ya, jangan pakai air putih. Karena ini habis susunya kebetulan ya di rumah, jadi pakai air putih. Dan kita tambahkan gula pasir sesuai selera. Bisa juga ini ditambahkan parutan keju ya. Ini sambil ngeblender, kita siapkan wadahnya, gelasnya. Ini saya gunakan gelas plastik. Kita olesi dulu bagian pinggirnya dengan selai stroberi. Ini selai stroberinya homemade ya, saya bikin sendiri. Untuk resepnya ada di video saya yang ini ya, teman-teman bisa membukanya ya teman-teman. Dan pastikan untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Yang sudah subscribe dan sudah setia menonton selama ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kebaikan yang berlipat ganda. Nah, ini saya bikinnya cuman sedikit ya. Kalau teman-teman untuk jualan bisa nanti di bahan-bahan di deskripsinya bisa dikalikan saja ya. Ini sudah jadi smoothie stroberinya, tinggal dimasukkan ke dalam gelasnya seperti ini. Ini agar lebih kental, bisa teman-teman tambahkan parutan keju ya pas tadi ngeblendernya. Karena ini Pak suami tidak terlalu suka yang terlalu kental ya, maunya segar-segar dan lebih berasa stroberinya gitu ya, lebih berasa asamnya, jadi tidak banyak menggunakan susu atau keju ya teman-teman. Nanti kejunya di pas toppingnya saja. Nah, ini semuanya saja kita masukkan. Ini pas ya 3 gelas. Dan kita tambahkan es krim vanila. Ini boleh di skip. Ini juga homemade ya, saya bikin. Cuma ini dulu lupa ya, kehapus video pas bikinnya. Jadi nanti ya menyusul, insyaallah akan ada video resep pembuatan es krim vanila ya, atau es krim yang lain di channel YouTube saya. Jadi ditunggu aja ya teman-teman. Ini enak banget, meskipun homemade tapi rasanya tidak kalah enak daripada es krim di gerai-gerai es krim atau es krim yang di toko-toko itu ya. Dan ini udah banyak yang nge-recook ya resep es krim saya, meskipun gak ada di video tapi banyak yang menanyakan resepnya secara langsung. Karena setelah merasakan es krim buatan saya, langsung meminta resepnya ya, apalagi saudara-saudara. Nah, sekarang kita tambahkan whipped cream yang sudah kita buat tadi. Ini saya lupa ya menyimpannya di dalam kulkas atau lemari pendingin, jadi ini agak cair seperti ini ya, karena tadi udah disimpan di luar di suhu ruang gitu ya, agak lama pas sambil kita bikin smoothiesnya. Tapi tidak apa-apa, ini masih tetap enak banget ya teman-teman. Ini kita kasih parutan keju.
sesuai selera ya teman-teman, secukupnya saja. Boleh ini sampai tumpah-tumpah ya, karena memang sedang viral ya sekarang, ngasih topping itu sampai tumpah-tumpah melebar-lebar gitu. Tapi pastikan tidak ada yang mubazir ya teman-teman, tidak ada yang kebuang maksudnya. Ini kita hias dengan potongan stroberi dan buah stroberi segar seperti ini. Ini bakal menambah nikmat ya, jadi tidak terlalu enak. Ini dia hasilnya. Untuk resep yang kedua, saya akan berbagi resep minuman yang super segar, cocok sekali diminum saat musim panas seperti ini. Dan ini sekarang versi mangga ya, karena lagi musim mangga. Langsung saja kita potong-potong mangga yang sudah dikupas seperti ini. Mangga ini banyak ya manfaatnya ya teman-teman, vitamin C dan tinggi antioksidan juga, jadi bagus untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan imunitas tubuh, lalu tinggi serat juga, jadi bagus untuk diet ya teman-teman. Nah, ini setelah mangganya dipotong-potong, kita masukkan ke dalam blender, lalu kita blender ini tanpa pencampuran apa-apa ya, tanpa gula atau air. Ini untuk bagian pinggir ininya, gelasnya ya. Nah, ini setelah di blender, ini karena kandungan airnya cukup banyak, jadi gampang ya, meskipun tanpa air juga di blendernya. Kita masukkan ke dalam pinggiran gelas seperti ini. Ini biar nantinya lebih bagus ya tampilannya, jadi bisa dioles-oles seperti ini. Dan ini bikin tambah segar juga ya teman-teman. Seperti ini cocok banget untuk jualan, apalagi saat musim mangga seperti ini kan, harga mangga jadi murah ya, jadi bakalan banyak untung ya kalau dijadikan ide jualan. Dan di musim panas seperti sekarang, yang di tempat saya ini meskipun pagi-pagi juga udah panas banget ya, jadi ini cocok kita berjualan minuman segar seperti ini ya teman-teman. Ini saya buat untuk di rumah ya, buat anak-anak dan suami, jadi saya bikin 3 cup saja seperti ini. Setelah selesai untuk bagian cupnya, ini sisanya kita tambahkan susu UHT, lalu tambahkan juga gula pasir dan kental manis ya teman-teman. Jadi ini nantinya segar tapi creamy gitu ya teman-teman. Ini sambil kita blender, sambil kita kupas lagi mangganya. Ini saya kupas mangga untuk topping di atasnya ya, jadi tidak usah terlalu banyak juga, tidak mengapa. Kita potong sebagian saja ya mangganya. Kita potong kotak-kotak seperti ini, jadi agak kecil-kecil ya. Ini untuk toppingnya biar nantinya lebih bagus kelihatannya dan lebih enak juga ya, karena ada potongan buah mangga segar di atasnya, jadi nantinya tidak terlalu enak ya. Nah, ini udah selesai kita blender smoothies mangganya, tinggal kita tuang ke dalam cup plastik seperti ini, atau teman-teman juga boleh menggunakan gelas ya, gelas kaca kalau untuk sajian di rumah. Ini agak penuh saja ya teman-teman, karena ini masih ada sisanya. Kalau teman-teman untuk ide jualan bisa dikalikan saja dari bahan-bahan yang saya gunakan ya. Lalu kita tambahkan whipped cream. Whipped creamnya saya buat sendiri ya teman-teman. Untuk resepnya ada di video saya yang lain ya,
bisa teman-teman cari saja di channel YouTube saya. Ini lebih kokoh daripada pas kita buat smoothie strawberry ya. Lalu kita beri topping parutan keju agar menyeimbangkan rasa juga ya. Jadi ada gurih-gurihnya dari keju, tidak terlalu manis. Lalu tambahkan potongan buah mangga segar. Wah, ini melihatnya saja sudah ngiler ya teman-teman. Mau cepet-cepet kita seruput ya. Nah, ini di hasilnya. Selamat mencoba, ini gampang banget, semua juga pasti bisa. Dan kalau dijadikan ide jualan, insya Allah laris manis ya. Untuk resep yang ketiga, ini saya akan membuat minuman dari jagung. Ini ternyata rasanya enak banget ya, jagung dibuat minuman. Padahal ini bukan jagung manis, jagung biasa aja, tapi rasanya seenak ini. Langsung saja kita siapkan 2 buah jagung. Ini teman-teman boleh bikin dari jagung manis atau dari jagung biasa, tetap sama-sama enak ya teman-teman. Kita serut jagung bagian luarnya seperti ini, jangan terlalu dalam ya, sedikit saja. Nah, seperti ini. Ini untuk nanti dicampur ke dalam jus jagungnya, jadi tidak sekalian di jus ya kalau ini, biar masih ada tekstur jagungnya ya, krenyes-krenyes. Nah, ini yang bagian luar seperti ini. Ini baru sampai dalam ya, diserutnya sampai mau terkena bonggolnya ya sisanya. Nah, seperti ini. Ini yang sampai dalam, yang besar-besar ini kita akan blender, sedangkan yang tadi bagian luarnya kita akan biarkan seperti itu aja ya. Masukkan jagungnya ke dalam blender, lalu tambahkan gula pasir dan tambahkan air. Airnya 500 ml dulu ya. Nanti yang 1 liternya belakangan ya. Ini setelah di blender, kita pindahkan ke dalam panci ya atau wadah untuk nanti direbus. Nah, ini siapkan 1 liter lagi air, bisa digunakan untuk membersihkan blender. Sayang ya, masih ada jagung yang menempel-nempel di blendernya. Jangan sampai habis ya, karena bisa digunakan untuk membersihkan wadah-wadahnya atau nanti santan. Nah, masukkan jagung yang bagian luar tadi kita sisir. Ini wadahnya bisa kita bersihkan lagi dengan sisa air yang 1 liter tadi ya. Masukkan 1 bungkus santan instan, kita aduk. Nah, ini masih ada santan yang menempel-nempel di kemasannya, bisa dibersihkan dengan air tadi ya. Yang jelas air yang kita gunakan totalnya 1,5 liter ya, atau 1.500 ml. Yang 500 tadi sekalian ngeblender, dan ini sisanya yang 1 liter tadi kita campur dengan 7 sendok makan tepung maizena. Jadi total semua air yang kita pakai ada 1,5 liter ya teman-teman, tapi pakainya sedikit demi sedikit dulu ya. Ini air yang terakhir kita campur dengan maizena, lalu kita aduk. Pastikan tidak ada maizena yang mengendap di dasar wadah atau gelas ukur. Lalu kita panaskan larutan atau jus jagung tadi
di atas kompor dengan api besar. Kalau teman-teman mau bisa ditambahkan dengan pewarna kuning biar tidak terlalu pucat ya warnanya, tapi apabila mau di skip juga tidak mengapa. Masak sampai mendidih, sampai meletup-letup seperti ini, baru kita tambahkan larutan maizena ya. Setelah ditambahkan larutan maizena, pastikan jangan ditinggal dan harus terus diaduk agar tidak gosong bagian bawahnya. Dimasak lagi sampai meletup-letup, dan ini setelah masak dan setelah didinginkan, kita aduk dan masukkan ke dalam cup plastik atau ke dalam gelas. Isi dengan adonan jagungnya sampai setengah cup ya, atau setengah gelas. Jadi perbandingannya antara jagung dan kuah susunya setengah-setengah ya perbandingannya, atau bisa kalau teman-teman ingin lebih kental bisa lebih banyak menambahkan adonan jagungnya ya. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah saya siapkan, ini 3 cup saja. Lalu kita siapkan untuk kuah susunya. Saya masukkan susu UHT ditambah dengan kental manis, tambah es batu dan sedikit air. Lalu kita blender. Setelah tercampur, kita masukkan ke dalam adonan jagung. Ini teman-teman kalau dirasa adonan jagungnya sudah terlalu manis, bisa langsung menambahkan susu UHT saja ya, tidak usah dicampur dengan kental manis lagi. Nah, ini dia hasilnya. Ini enak banget, seger banget, pantesan sempat viral ya. Ternyata jagung dibuat minuman itu enak banget ya. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.